Pernah ngerasa nggak sih strategi bisnis yang dulu kayaknya jitu banget, sekarang kok rasanya kayak peta kuno di dunia yang udah beda total? Rencana 5 tahunan yang kaku itu, wah kayaknya udah nggak zaman lagi. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas kenapa pendekatan lama itu udah nggak relevan, dan gimana caranya kita bisa bangun kerangka kerja yang siap menghadapi satu hal yang pasti, perubahan yang nggak ada hentinya. Dulu, puluhan tahun lalu, resep sukses bisnis itu simple. Stabilitas itu kunci kesuksesan. Coba bayangin perusahaan-perusahaan raksasa di masa lalu. Mereka itu kayak membangun benteng yang super kokoh buat ngelindungin pangsa pasar mereka. Dan cara kerjanya ya gitu-gitu aja dari tahun ke tahun. Idenya sih, kalau konsisten pasti efisien dan keuntungannya bisa ditebak. Tapi, gimana ceritanya kalau dunia di luar benteng Anda itu berubah dalam sekejap? Gimana kalau tiba-tiba muncul pesaing baru yang gesit dari antah berantah? Nah, stabilitas yang tadinya jadi kebanggaan itu tiba-tiba bukan lagi jadi keuntungan, tapi justru jadi resiko terbesar. Inilah pergeseran fundamental yang bakal kita bahas tuntas. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Kenapa model benteng ini sekarang jadi rapuh? Bayangin deh, sebuah rencana strategis yang dibikin di ruang rapat yang tertutup, butuh waktu berbulan-bulan cuma buat disetujui. Pas rencananya akhirnya siap dieksekusi, pasarnya udah keburu berubah total. Rencananya jadi basi bahkan sebelum dimulai. Terlalu lambat, terlalu kaku, dan sama sekali nggak siap sama gempuran perubahan yang datang terus-terusan. Analogi ini pas banget. Strategi lama itu ibarat bangun benteng, kelihatannya sih kokoh, tapi sifatnya statis dan terisolasi. Begitu lingkungan di sekitarnya berubah, benteng itu ya cuma jadi monumen kuno. Sebaliknya, kita sekarang harus berpikir seperti ekosistem yang hidup. Organisasi modern itu terus tumbuh, beradaptasi sama keadaan, dan selalu terhubung dengan lingkungannya. Dia bukan cuma bertahan, tapi justru berkembang pesat karena kemampuannya untuk berubah. Terus, gimana caranya kita beralih dari benteng ke ekosistem? Jawabannya ada di sebuah pendekatan yang disebut pembuatan strategi dinamis. Anggap aja ini buku panduan baru yang dirancang bukan untuk stabilitas, tapi justru untuk perubahan. Sebuah kerangka kerja di mana kemampuan beradaptasi itu bukan lagi sekedar bonus, tapi udah jadi DNA dari organisasi itu sendiri. Intinya gini, lupain soal bikin satu rencana besar yang sempurna. Sebaliknya, kita bangun sebuah mesin strategi yang terus berputar. Mesin ini ngegabungin dua hal penting, sisi manusianya, kayak kolaborasi dan rasa penasaran, dengan kerangka strategis yang jelas. Tujuannya apa? Supaya organisasi bisa ngerasain perubahan di sekitarnya dan merespons dengan cerdas dan, yang paling penting, cepat. Nah, biar mesin strategi ini jalan dengan efektif, ada 6 kriteria kunci yang harus dipenuhi. Coba perhatiin deh keseimbangannya. Di satu sisi, kita butuh kecepatan, kekayaan ide, dan keluasan biar bisa beradaptasi. Tapi di sisi lain, kita juga butuh pemberdayaan, kesederhanaan, dan kesatuan biar semua orang bisa gerak ke arah yang sama tanpa bingung. Inilah resep rahasia untuk strategi yang nggak cuma pinter, tapi juga benar-benar bisa dieksekusi. Semua ini dirangkum dalam satu dokumen hidup yang namanya Pernyataan Arah Strategis. Ini bukan dokumen tebel yang berdebu di laci ya. Ini panduan ringkas yang ngejawab 4 pertanyaan fundamental. Gimana cara kita menang di pasar? Target apa yang mau kita capai? Gimana kita ngatur tim dan sumber daya buat ke sana? Dan apa langkah-langkah nyata yang bakal kita ambil sekarang? Inilah kompas yang bikin semua orang tetap di jalur yang sama, bahkan pas badai perubahan lagi kenceng-kencengnya. Dan ini bukan sekedar teori loh, prosesnya sangat praktis dan kolaboratif. Dimulai dengan ngelibatin orang-orang kunci, bukan cuma para bos. Mereka bikin draft awal, lalu, dan ini kuncinya, draft itu diuji dengan minta masukan dari seluruh organisasi. Setelah disempurnakan, baru deh rencana aksi dibuat. Coba lihat bagian terakhir. Ini bukan proses sekali jadi. Ini adalah siklus belajar dan beradaptasi yang diulang terus-menerus. Oke, kita udah punya buku panduan strategi yang dinamis. Tapi, buku panduan sehebat apapun bakal percuma tanpa ada mesin yang bisa menjalankannya. Nah, mesin inilah yang kita sebut organisasi yang mendesain diri sendiri. Sebuah struktur yang memang dirancang untuk bergerak, bukan untuk diam. Ini nih, kebenaran yang sering banget dilupain. Anda bisa aja punya strategi paling brilian di dunia. Tapi kalau organisasi Anda, strukturnya, prosesnya, budayanya didesain untuk nolak perubahan, ya strategi itu bakal mati di tengah jalan. Ibaratnya kayak nyoba pasang mesin jet di mobil tua. Tanpa sasis yang pas, mesin itu nggak akan bawa Anda kemana-mana. Strategi dan desain organisasi itu dua sisi dari satu koin yang sama. Dan sama kayak strateginya, proses mendesain organisasi ini juga sebuah siklus yang hidup. Semuanya dimulai dari strategi yang jelas,
Terus, langkah yang paling krusial adalah nentuin kriteria desain. Jadi kita nggak langsung gambar bagian organisasi, tapi kita nanya dulu, organisasi baru ini nanti harus bisa ngapain aja? Contohnya, harus bisa meluncurkan produk baru dalam 3 bulan, atau harus bisa merespons komplain pelanggan dalam 24 jam. Nah, kriteria inilah yang jadi panduan buat ngerancang struktur dan proses yang tepat. Dan tentu saja, siklus ini berputar terus untuk perbaikan tanpa henti. Jadi, kita udah punya buku panduan yang cerdas dan mesin yang fleksibel. Tapi, apa yang bikin mesin ini terus jalan dan gak kehabisan bensin? Jawabannya adalah bahan bakarnya, sebuah budaya belajar yang gak pernah mati. Tanpa pembelajaran, mesin perubahan secanggih apapun pasti bakal mogok dan karatan. Pembelajaran ini ada 3 level. Gini deh, biar gampang. Single loop itu ibaratnya tim sales kita nggak capek target, terus kita kasih mereka pelatihan teknik jualan baru. Kita perbaiki masalahnya. Double loop itu pas kita mulai nanya, kenapa ya target kita nggak tercapai? Jangan-jangan produk kita yang udah nggak relevan lagi ya? Di sini kita mempertanyakan asumsi dasar kita. Tapi yang paling canggih itu deutero learning. Ini adalah saat kita bertanya, gimana caranya kita bangun sistem supaya lebih cepat sadar kalau produk kita mulai nggak relevan. Ini soal belajar caranya belajar. Organisasi yang beneran adaptif itu jago di ketiga level ini. Oke, cukup teorinya. Yuk kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata, dalam situasi yang benar-benar krisis. Kisah transformasi Whitbread ini contoh klasik banget tentang gimana prinsip-prinsip ini bisa narik perusahaan dari jurang kehancuran dan meluncurkannya ke masa depan. Coba bayangin, Whitbread itu raksasa industri bir di Inggris. Bisnis yang udah mapan ratusan tahun. Tiba-tiba, aturan pemerintah berubah dan seluruh modal bisnis mereka terancam. Harga saham anjlak, mereka diambang krisis. Bukannya panik dan cuma nambal sulam, mereka melakukan sesuatu yang radikal. Mereka meluncurkan proses strategi dinamis, ngelibatin manajer dari berbagai divisi, dan bikin keputusan super berani. Jual bisnis bir yang jadi identitas mereka, dan berubah total jadi perusahaan perhotelan dan restoran. Ini bukan cuma ganti strategi, ini kayak perusahaan yang lahir kembali. Kisah Whitbread tadi membawa kita ke tujuan akhir dari semua ini, menjadi sebuah organisasi built to change atau B2C. Ini adalah pergeseran pola pikir yang paling fundamental. Selama ini kan, perusahaan berusaha membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, sesuatu yang bisa mereka pertahankan. Nah, di dunia B2C, mindsetnya dibalik total. Keunggulan kompetitif Anda yang sebenarnya adalah kemampuan Anda untuk tidak mempertahankan apapun. Kemampuan Anda untuk berubah lebih cepat dan lebih cerdas dari siapapun. Terus gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Ada 3 pilar yang harus dibangun barengan. Pertama, bingkai ulang budaya. Budaya jangan jadi alasan, ya emang dari dulu begini. Tapi harus jadi pendorong buat nanya, gimana caranya biar kita bisa lebih baik. Kedua, definisikan ulang desain. Setiap proses, setiap struktur tim harus dievaluasi. Ini bikin kita lebih cepat atau malah lebih lambat. Dan ketiga, bangun kemampuan. Secara sadar, investasi untuk ngelatih orang-orang kita biar nyaman dengan ketidakpastian dan jago dalam memimpin perubahan. Bukan cuma bereaksi aja. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Coba lihat tim atau organisasi Anda. Apakah ia dirancang untuk bertahan, melindungi apa yang sudah ada dan menolak guncangan, ataukah ia dirancang untuk berubah, melihat setiap guncangan sebagai peluang untuk tumbuh lebih kuat? Di dunia yang gak akan pernah berhenti berubah ini, jawaban atas pertanyaan itu mungkin adalah hal yang paling penting.